Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Baik Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan kembali membacakan beberapa pertanyaan dari jemaah ya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh akikah anak laki-laki dengan satu ekor kambing tapi besar, atau kambing diganti dengan sapi? Jika ada anggota keluarga yang terlanjur diakikah dengan satu ekor kambing, apakah harus diakikah ulang atau dipotongkan lagi satu kambing? Baik. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa lil ulam syatani walil jariyah syatun wahidah. Untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor. Meskipun dalam mazhab Malikiyah misalnya disebutkan bahwa boleh-boleh saja kalau misalnya satu orang anak laki-laki kemudian akikah hanya dengan 1 ekor kambing saja. Ya prinsipnya la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang katakanlah tidak mampu 2 ekor, mampunya 1 ekor, ya 1 ekor saja. Kalau tidak bisa dilakukan secara sempurna, paling tidak jangan ditinggalkan semua. Itu bagian pertama. Nah, kalau akikah dengan sapi, 4 mazhab dari 4 mazhab yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, semua bersepakat boleh. Meskipun kalau dari segi zahir hadis, semua hadis yang membicarakan tentang akikah itu selalu kambing, menyebutkan kambing. Tidak ada yang menyebutkan sapi. Tapi 4 mazhab berpendapat boleh, karena dikiaskan dengan kurban. Jadi kalau ingin hati-hati, akikahlah dengan kambing, itu lebih sesuai dengan nas. Tapi kalau masalah kebolehan, ya boleh. Itu banyak yang pertama. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah anak yang berusia 8 bulan di dalam kandungan dan meninggal sebelum dilahirkan tetap diakikah? Tidak. Di hadis riwayat Ahmad itu jelas disebutkan, al-ghulam murtahan bi aqiqatihi yusbahu anhu fil yaumis sabi min wiladatihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'su. Anak itu lahir dalam keadaan tergadai oleh akikahnya yang disembeli pada hari ke-7 dari kelahirannya. Pada hari itu dia diberi nama dan dicukur rambutnya. Jadi kalau misalnya anak itu meninggal sebelum 7 hari, apalagi kalau seperti yang ditanyakan ini meninggal di dalam kandungan, maka tidak diakikah. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana batasan taat sama pimpinan yang suka ibadah tapi selalu juga zalim? Kadang tidak menjaga lisannya kalau menegur kepada bawahan. Menyindir kayak ini Pak pertanyaan. Bukan di sini Pak, di luar. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai Allah Sang Maha Pencipta. Jadi selama yang diperintahkan itu bukan kemaksiatan, ya wajib ditaati. Wajib ditaati. Kecuali kalau memerintahkan yang sifatnya maksiat, kedurhakaan kepada Allah, tidak boleh kita taat. Seandainya ada atasan yang melarang bawahannya, tidak boleh sholat Jumat, tetap harus kerja, itu tidak boleh ditaati. Tapi selama yang diperintahkan itu bukan ketaatan, bukan kemaksiatan maksud saya, ya, maka wajib untuk ditaati.
Persoalan dia biasa menzalimi kita, yaitu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah lisannya ya kasar, kalau menegur bawahan ya kita terima saja. Tapi bagi yang dikasih amanah oleh Allah untuk menjabat sebagai atasan, hati-hati melakukan kezaliman. Karena doanya orang yang dizalimi itu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana hukumnya berbicara saat berwudu? Hukumnya mubah. Boleh. Tidak membatalkan wudu. Selama pembicaraan itu pembicaraan yang sifatnya mubah juga. Jadi hal-hal yang mubah yang dibicarakan. Kecuali kalau sambil berwudu bicaranya yang tidak benar, yang tidak baik, yang mengumbar syahwat, ya maka tentu kita berdosa dalam pembicaraan. Tapi wudunya tetap sah. Nah, meskipun demikian adabnya kalau kita berwudu yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau doa yang ada dasar riwayatnya, Nabi itu kadang kalau wudu baca doa begini di dalam wudu. Ini doa di dalam wudu. Nabi biasa membaca Allahumma ghfir li dzambi wa barik li fi dari wa wassi li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma ghfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Ya. Wa wassi li fi dari, luaskan tempatku. Wa barik li fi rizqi, dan berkahilah rezeki. Yang keempat. Kemudian pertanyaan kelima, perempuan lebih utama salat di masjid atau di rumah? Lebih utama salat di rumah. Kalau di rumah berjamaah. Tapi kalau di rumah sendirian, sementara di masjid bisa berjamaah, lebih baik ke masjid saja. Asalkan satu, diizinkan oleh suami. Kalau tidak diizinkan jangan. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Saya kira kalau sudah 50 tahun ke atas insya Allah tidak ada fitnah lagi lah. Ya. Kemudian tidak mengabaikan tanggung jawab di rumah. Nah, kalau ibu bisa penuhi itu silakan ibu ke masjid. Istri-istri Nabi pun, jamaah sekalian, istri-istri Nabi itu juga sering salat di masjid. Seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah, termasuk salat subuh. Cuma biasa mereka lebih dulu keluar dari masjid dibandingkan yang laki-laki. Laki-lakinya masih ada di dalam masjid, mereka sudah keluar duluan dari masjid, sehingga tidak berpapasan, tidak berbarengan di jalanan. Itu yang kelima. Yang berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang rajin sedekah dan berbuat baik tapi enggan salat? Ya, dia dapat pahala dari sedekahnya dan dia berdosa dari keengganannya untuk salat. Sedekahnya insya Allah selama dia ikhlas diterima oleh Allah. Adapun masalah salat yang dia tinggalkan, dia tetap berdosa. Jangan juga kita mengatakan, ya, jangan misalnya kita mengatakan bahwa rugi sedekahmu itu, kamu tidak salat. Tidak, mudah-mudahan dengan rajinnya dia bersedekah, Allah terima pahalanya, Allah kasih hidayah, sehingga hatinya terbuka, pada akhirnya dia rajin untuk melaksanakan salat. Sebaliknya juga begitu, Pak. Ya, meskipun tidak ditanyakan ini. Kalau misalnya ada orang yang rajin salat tapi kikir, malas sedekah, yang kita katakan rugi kamu salat, kikir sekali, tidak mau sedekah. Ya kita doakan mudah-mudahan dengan rajinnya dia salat, pada akhirnya Allah akan bukakan hatinya, sehingga tumbuh sifat kedermawanan di dalam hatinya dan akhirnya dia rajin untuk bersedekah. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat emas bagi pedagang emas? Apakah berdasarkan harga jual atau harga beli? Oke. Zakat emas itu ada nisab dan ada haulnya. Nabi sebut di dalam hadis, laisa 'alaika syai', yakni fi zahab, tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kalian miliki, hatta takuna laka isruna dinar, sampai emas itu mencapai 20 dinar. Itu namanya nisab, batas minimal.
Jadi ada yang punya emas belum sampai 20 dinar belum terkena kewajiban zakat, belum sampai nisabnya. Nisabnya itu 20 dinar. Berapa itu 20 dinar? 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram. Jadi kalau 20 dinar sama dengan 85 gram. Kalau ada yang punya emas 85 gram, kalau kau jual emas tentu lebih lah dari situ, 85 gram emas. Syarat kedua, hala alaihal haul, berlalu atasnya masa selama 1 tahun penuh. Pada saat itulah baru wajib untuk keluarkan zakat. Fa fiha nisfu dinar, zakatnya 1/2 dinar, setengah dinar. Kalau setengah dari 20 berarti 2,5%. Dikeluarkannya dalam bentuk emas. Keluarkan dalam bentuk emas. Ada yang punya misalnya emas 200 gram, berarti wajib dia keluarkan zakatnya 5 gram. Kalau misalnya ingin dikeluarkan dalam bentuk qimah atau nilainya dalam bentuk uang, ya senilai pada saat dia mau keluarkan zakat itu. Jadi harga jual pada saat dia mau keluarkan zakat, bukan pada saat harga belinya dulu. Ini beli 1 tahun yang lalu, pada saat dia mau keluarkan zakatnya. Itu untuk emas investasi. Nah, kalau emas perhiasan ya beda pendapat ulama kita. 3 mazhab, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat emas perhiasan itu tidak ada zakatnya berapapun banyaknya. Emas perhiasan. Jadi ibu punya sampai berapa ratus gram sekalipun, kalau emas itu ibu miliki semata-mata sebagai perhiasan, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Itu pendapat 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanya mazhab Hanafiyah dari 4 mazhab tersebut yang berpendapat bahwa emas perhiasan pun juga ada kewajiban zakatnya. Itu. Kemudian yang berikutnya, zakat atas lahan investasi 1 hektar tanpa ada isi atau tanaman di dalam yang baik. Kalau lahan itu memang sifatnya investasi, mau kita jual, maka zakatnya itu sesuai dengan harga jualnya. Itu kalau misalnya mau dijual. Tapi kalau tanah mati, tidak ada zakatnya. Yang disakati itu barang-barang yang ada potensi untuk berkembang. Apa ibu misalnya punya koleksi mobil-mobil kuno ini, mobil-mobil tua, mobil-mobil antik, dikoleksi saja, bukan untuk dijual, tidak ada potensinya untuk berkembang, tidak ada zakatnya. Ya. Jadi yang disakati itu yang memang berpotensi berkembang dan dimaksudkan untuk dijual. Sama rumah itu, rumah tidak ada zakatnya, karena kita beli rumah bukan untuk dijual, mau ditinggali. Zakatul baiti ad-diyafah, sudah cukuplah zakatnya rumah menjamu tamu dengan baik. Tapi kalau misalnya developer dia bangun rumah Pak, perumahan, rumah itu dibangun untuk apa? Untuk dijual, maka masuk dalam kategori barang dagangan, kena kewajiban zakat. Bapak ibu beli mobil, untuk apa beli mobil? Semata-mata untuk kendaraan pribadi, ya tidak ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau misalnya orang punya showroom, dia jual mobil, mobil itu masuk barang dagangan, maka terkena kewajiban zakat. Jika nilainya setara dengan 20 dinar atau 85 gram. 1 gram berapa Bu sekarang? 1 juta ya, 85 juta, pastilah mobil sampai harganya sebegitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang mengaji di tengah majelis ilmu? Nah, mengaji ini mungkin maksudnya membaca Al-Qur'annya, itu kurang bagus, makruh hukumnya. Saya mau maaf, bukan karena saya ini ya. Jadi di mana saja nanti ada pengajian, kemudian atau ada ceramah, jangan baca Quran di bawahnya, dengarkan apa yang disampaikan. Siapa pun, siapa pun. Karena Allah itu tidak akan menjadikan di dalam satu perut itu 2 hati. Ada saatnya kita untuk membaca Al-Quran.
Jangan karena semangat, pokoknya saya harus khatam ini, hari ini harus selesai 1 juz ini. Di ada majelis ilmu kita tidak simak dengan baik. Masing-masing ada tempatnya, ada waktunya. Jadi makruh ya, tidak disukai membaca Al-Quran di tengah majelis ilmu. Sementara ada kajian, kita mengaji juga. Otak kita tidak bisa itu sambil mendengar membaca Al-Quran juga. Kecuali kalau misalnya majelis itu maaf isinya senda gurau, kita tidak bisa ngambil manfaat di dalamnya. Atau ada ceramah, kita tidak dengar juga, terlalu jauh posisi kita, sementara mic-nya kecil, kita sampai sore akan kita baca Quran. Tapi kalau bisa terdengar dengan jelas, maka dengarkanlah. Jamaah dimuliakan Allah. Yang berikutnya, apakah salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan masing-masing 2 rakaat atau boleh 4 rakaat langsung? Dua-duanya boleh. Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, terus salat lagi 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. 4 rakaat itu boleh sekaligus, sekali saja salamnya. Bisa juga 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Sama salat tarawih, 4 rakaat sekaligus sekali salam boleh. Tapi kalau malam lebih utama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau malam. Salatul laili masna masna. Salat di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi ini salat sunnah di siang hari bisa saja Pak, 4 rakaat sekaligus sekali salamnya. Bagaimana hukumnya transaksi jual beli online? Ya hukum asalnya mubah, boleh. Yang terpenting adalah tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Di antaranya barangnya jelas. Jangan beda yang ditampilkan, beda yang datang. Kalau seperti itu ada penipuan di dalamnya. Jadi hukum asalnya boleh, mubah saja. Bagaimana cara melepaskan diri dari pinjaman riba? Gampang saja, cepat dilunasi. Sudah selesai itu. Bagaimana cara melepaskan diri dari pinjaman riba? Cepat dilunasi. Kalau ada uangnya untuk melunasi. Kalau tidak ada, kalau perlu jual aset yang kita miliki supaya segera bisa kita lunasi pinjaman riba itu. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau begini Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau ada orang yang kesulitan bayar utangnya, coba periksa dulu niat kita pada saat berutang. Jangan sampai memang sudah ada rencana kita untuk menunda-nunda pembayarannya. Coba periksa niat kita. Karena di hadis itu, dan Nabi tidak mungkin berdusta. Nabi sampaikan kalau ada seseorang yang berutang dan dia berniat untuk melunasi utangnya, Allah mudahkan dia untuk melunasi utangnya. Jadi kalau ada orang yang susah sekali saya bayar utangku ini, nah jangan sampai niat memang dulu mau minta sebetulnya. Cuma kalau bilang minta tidak akan dikasih. Nah, supaya dikasih bilang saja pinjam deh. Karena memang niat awalnya mau minta. Jadi periksa niat kita. Aku kayaknya memang dulu begitu niatku. Diluruskan cepat niatnya. Saya pokoknya ya Allah kalau sudah ada kemampuan saya langsung lunasi. Dan begitu ada kemampuan Pak, kalau perlu dijual barang yang lain supaya segera terlepas dari pinjaman riba. Karena Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah pasti akan memusnahkan riba dan Allah akan menumbuh suburkan sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baca cepat-cepat ya karena nggak banyak di pertanyaan. Adakah ya susulan lagi? Cukup ini? Oh ada satu. Bagaimana hukumnya ibu-ibu yang sering menunda salat dengan alasan masak dan mengabdi kepada anak dan suami? Selama masih dalam waktu salat tidak berdosa. Selama masih dalam rentan waktu salat. Ibu misalnya masak, ya, sudah masuk waktu zuhur ini, ibu masak agak cepat misalnya. Nah, jadi ditunda jam 2 baru salat zuhur. Apa berdosa? Tidak. Itu masih termasuk dalam kategori salat pada waktunya. Ya. Karena waktu salat itu ada rentangnya. Rasulullah SAW ketika turun dari perjalanan Isra Mi'raj,
Beliau pertama kali salat subuh di Masjidil Aqsa berjamaah dengan para nabi. Setelah itu kemudian balik ke Makkah. Maka salat yang pertama dilaksanakan di Makkah di Masjidil Haram itu salat zuhur. Jibril turun 2 hari berturut-turut salat bersama dengan Nabi. 2 hari berturut-turut. Kenapa sampai 2 hari? Hari pertama itu salatnya di awal waktu. Hari kedua salatnya di akhir waktu. Jadi hari pertama salat di awal waktu, hari kedua salat di awal waktu. Contoh, salat zuhur di hari pertama dilaksanakan ketika matahari tergelincir dari atas kepala. Yang penting sudah ada bayangan benda. Dan hari kedua salat zuhur dikerjakan ketika bayangan benda sama panjangnya dengan bendanya. Itu salat di akhir waktu. Salat asar hari pertama ketika bayangan benda sama panjangnya dengan bendanya. Salat asar hari kedua ketika bayangan benda 2 kali lipat dari bendanya. Hanya salat maghrib yang hari pertama dan hari keduanya sama, karena memang sempit waktunya. Salat isya begitu lagi, Pak. Hari pertama salat isya itu ketika mega merah sudah tidak ada di langit, itu awal waktu salat isya. Dan hari kedua salat isya dikerjakan di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Salat subuh hari pertama dikerjakan ketika fajar terbit, dan hari kedua ketika matahari hendak terbit. Jadi itu waktu akhirnya. Setelah salat selama 10 kali bersama dengan Nabi, kata Jibril, ma baina hazainil waqtaini waktun, yang ada di antara 2 waktu ini itu adalah waktunya salat. Ibu tunda dari awal waktu maksudnya ya, ibu tidak berdosa, kecuali ditunda sampai keluar dari waktunya, nah, baru berdosa. Ibu tunda-tunda waktu zuhur sampai masuk waktu asar, baru berdosa. Ditunda-tunda waktu asar sampai masuk waktu maghrib, baru berdosa. Tapi selama masih dalam rentang waktunya tidak berdosa. Cuma kalau kita ingin mendapatkan keutamaan lebih, maka salatlah di awal waktu. Itu pun tidak berlaku mutlak, Pak. Kalau salat zuhur cuaca panas, Nabi katakan dinginkan dulu, dinginkan. Nanti setelah itu baru kita salat. Ya, biarlah dingin-dingin dulu. Setelah itu kemudian kita laksanakan salat. Sama salat isya, Pak. Salat isya itu justru semakin larut semakin bagus. Asal jangan juga lewat tengah malam. Mengapa demikian? Karena dianjurkan setelah selesai salat isya langsung tidur. Dan sebaliknya dimakruhkan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lagi habis salat isya. Nah, kalau kita salat isyanya misalnya jam 7:30, susah langsung tidur. Pasti ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Mungkin ke warkop dulu, Pak, cerita-cerita. Atau nonton-nonton TV dulu. Tapi coba kalau kita salat isyanya jam 10 malam. Habis salat isya, langsung kita bisa tidur. Jadi salat isya itu memang anjurannya ditakhir, dibelakangkan. Saya kata Nabi, seandainya tidak menyusahkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk melambatkan pelaksanaan salat isya. Tapi jangan juga salah paham. Ada bapak-bapak yang pernah mengatakan, itu misalnya Ustaz tidak pernah ke masjid salat isya. Kenapa, Pak? Karena saya tahu kalau salat isya itu semakin lambat semakin bagus. Saya, itu Pak, maksudnya tetap berjamaah, bukan sendirian. Misalnya di masjid ini disepakati salat isya di Masjid Baitul Afiyah jam 10 malam, nah itu bagus. Kalau tidak ada yang keberatan, kalau ada jalan. Terus yang berikutnya, apakah boleh seorang jamaah bermakmum sama orang yang sedang menjamak salat dengan salat yang berbeda? Misal orang yang masbuk salat masbuk salat jamaknya sementara makmum ingin salat maghrib. Nah, saya jawab secara umumnya, kaidah umumnya di sini, Pak. Ini mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i saja. Jenis salatnya imam dan makmum itu tidak mesti sama. Itu mazhab Syafi'i. Jadi jenis salatnya imam dan makmum itu tidak mesti sama. Yang terpenting kerangka umumnya sama. Jadi ada yang salat wajib, ada yang salat sunnah, itu tidak ada masalah. Kita sudah selesai salat zuhur ini, ada orang berdiri salat sunnah ba'diyah zuhur, ada yang baru masuk masjid langsung bermakmum kepadanya. Jadi makmumnya salat wajib, salat zuhur, imamnya salat sunnah, boleh, tidak ada masalah. Yang terpenting kerangkanya sama. Sama juga di sini ya. Ditanyakan orang menjamak,
Katakanlah misalnya salat zuhur, dia sudah salat zuhur, setelah itu dia laksanakan salat asar, dia jamak tanpa dikasar misalnya. Terus ada orang masuk ke masjid mau salat zuhur, jadi imamnya salat asar, makmumnya salat zuhur, boleh, tidak ada masalah. Meskipun beda jenis salatnya, kerangkanya sama. Tapi kalau misalnya dikasar, imamnya jamak kasar, sudah salat zuhur 2 rakaat, kemudian berdiri lagi salat asar 2 rakaat, makmumnya datang, makmumnya tidak boleh mengkasar, dia boleh ikut. Tapi ketika imamnya salam sudah 2 rakaat, dia lanjut lagi 2 rakaat sisanya. Cuma kebalikannya tidak boleh. Kebalikannya itu maksudnya, kalau imamnya tidak mengkasar, makmumnya tidak boleh mengkasar. Jadi kalau imamnya tidak mengkasar, makmum tidak boleh mengkasar. Contoh, ada musafir singgah di masjid kita, dia musafir. Karena dia musafir, maka disyariatkan baginya untuk mengkasar salat. Imamnya bukan musafir, imam kita di sini. Jadi imamnya salat zuhur 4. Nah ini musafir ikut sama imam, dia mau mengkasar, itu tidak boleh. Tidak boleh. Dia mesti 4 rakaat juga. Kalau kebalikannya tadi bisa, imamnya 2, makmumnya 4, dan pernah dilakukan Nabi. Nabi dari Madinah masuk ke Makkah. Beliau kan sudah penduduk Madinah ini. Beliau jadi imam. Imamnya itu ada penduduk Madinah, ada penduduk Makkah. Yang penduduk Madinah sama-sama Nabi salat 2 rakaat. Yang penduduk Makkah tidak bisa mengkasar, mereka bukan musafir. Maka setelah 2 rakaat Nabi sampaikan, kalian yang penduduk Makkah lanjutkan lagi 2 rakaat sisanya. Lanjut lagi, Pak. Jadi saya ulangi, jenis salatnya imam dan makmum itu tidak mesti sama. Yang terpenting kerangka pokoknya sama. Ya. Yang mana yang dimaksud ini kerangka pokoknya sama? Saya contohkan yang beda kerangka pokoknya, Pak, yang tidak boleh. Kita sudah selesai salat zuhur. Sudah selesai salat zuhur. Ada satu orang baru masuk, dia belum salat zuhur. Kebetulan ada jenazah, Pak, mau disalati. Jadi jamaah ini yang sudah selesai salat zuhur berdiri lagi untuk salat jenazah. Nah, satu orang masuk belum salat zuhur. Dia niat salat zuhur ikut sama imam yang salat jenazah. Boleh tidak? Tidak boleh, karena kerangkanya beda. Yang mau salat zuhur ada rukunya, ada sujudnya. Yang salat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya antara salat zuhur asar kan sama saja kerangkanya. Salat wajib, salat sunnah sama saja kerangkanya. Itu, Pak, ya. Lanjut. Oh, ini sudah saya jawab ini. Ya, apakah boleh bermakmum sama orang yang sedang salat sunnah? Ya sudah jelas tadi. Include masuk di pertanyaan 14. Pertanyaan yang ke-16. Kalau ada darah yang keluar dari dubur dan susah berhenti dan terpaksa memakai pembalut saat salat, apakah sah salatnya? Sah, tapi ada aturannya. Sah, tapi ada aturannya. Aturannya yang pertama, sebelum berwudu dibersihkan dulu tempat keluarnya darah. Bersihkan itu. Sebelum berwudu dibersihkan tempat keluarnya darah. Setelah dibersihkan, pakailah pembalut. Pakai pembalut. Kemudian setelah itu baru berwudu. Dan ingat, baru boleh berwudu kalau sudah masuk waktu salat. Kalau belum masuk waktu salat, jangan dulu. Misalnya kita mau salat asar, tidak boleh wudunya sekarang, Pak, karena belum masuk waktu asar ini. Jadi baru boleh berwudu kalau sudah masuk waktu salat tersebut. Nah, sudah masuk waktu salat tersebut. Kemudian aturan yang berikutnya, 1 kali wudu hanya berlaku untuk 1 salat wajib dengan salat sunnah yang mengiringinya. Jadi tidak bisa dipakai 1 wudu itu untuk lebih dari 1 salat wajib. Ini berlaku juga bagi yang kondisinya kurang lebih sama, yang susah menahan kencingnya, kencing terus, biar sementara salat ada lagi yang keluar. Yang susah menahan kentutnya, kentut terus. Nah, ini penyakit. Bisa. Jadi aturannya seperti itu tadi. Dibersihkan dulu tempat keluarnya darah. Kalau air kencing, tempat keluarnya air kencing. Setelah dibersihkan pakai pembalut. Nah, kemudian setelah itu kita baru wudu. Tapi wudunya dilakukan pada saat waktu salat itu masuk.
Dan satu kali wudhu hanya berlaku untuk satu salat wajib dengan salat sunnah yang mengiringinya. Yang berikutnya, apakah ada dalil yang menggerakkan jari telunjuk saat tasahud? Apakah ada dalilnya menggerakkan jari telunjuk saat tasawuf? Jawabannya ada. Tapi kalau pertanyaannya dilanjutkan, apakah ada dalilnya tidak menggerakkan jari telunjuk saat tasawuf? Jawabannya ada juga. Jadi mau menggerakkan mau tidak menggerakkan, dua-duanya ada dalilnya. Ada sahabat Nabi namanya Wa'il bin Hujr. Dia cerita, saya melihat Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jari yang mengikuti ibu jari. Jari yang mengikuti ibu jari berarti telunjuk. Wa yuharrikuha, dan menggerakkannya. Tapi ada dalil lain dari sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan wala yuharrikuha, dan Nabi tidak menggerakkannya. Maka ulama berbeda cara mengkompromikan dua hadis, bahkan beberapa hadis yang lain. Ada ulama yang mengatakan itu artinya kadang-kadang Nabi gerakkan, kadang-kadang tidak digerakkan. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud di situ menggerakkan pada saat memberi isyarat. Awalnya kan begini Pak, tangan ini. Begitu mau tasahud, asyhadu alla ilaha illallah, ya harus bergerak. Kalau tidak bisa menunjuk kalau tidak digerakkan. Digerakkan. Itu yang dimaksud, bukan menggerak-gerakkan, tapi menggerakkan sekali. Itu cara sebagian ulama kita. Ada juga memang ulama yang berpendapat digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan. Dan itu lebih berat dirasakan oleh syaitan. Jadi bisa Pak digerak-gerakkan. Cuma kalau kita memilih menggerak-gerakkan, tidak boleh dilakukan dan ada kesan tala'ub, ada kesan bermain-main dalam ibadah. Kesan bermain-main, tidak boleh. Tapi gerakan ini dimaksudkan untuk menguatkan ucapan. Sama Pak ya, kalau sekadar ucapan tidak ada gerakan, kadang itu kurang kuat. Tapi kalau ada gerakan jadi kuat. Coba saya katakan, ambilkan dulu kertas itu. Ambilkan dulu kertasnya. Lebih kuat itu Pak kalau ada gerakannya. Silakan duduk. Silakan duduk. Lebih kuat Pak. Jadi gerakan itu untuk menguatkan ucapan. Jadi ada keserasian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan dia bergerak sendiri. Tidak ada kesesuaian dengan kalimat yang kita ucapkan. Jadi pilihan Pak. Malah ada juga ulama yang mengatakan telunjuknya Nabi memang bergerak, tapi bukan sengaja digerakkan, bergerak sendiri. Seiring dengan pertambahan usianya Nabi, maka biasa telunjuk itu ya bergerak sendiri. Kan kadang-kadang kita Pak, ada bagian tubuh bergerak sendiri. Nah itulah sebabnya gini Pak. Gerakan-gerakan di dalam salat atau ucapan dalam salat itu, gerakan dan ucapan, ada yang ulama sepakati itu bagian dari amalan salat. Ada yang ulama sepakati bukan bagian dari amalan salat. Ada yang ulama beda pendapat, ini amalan salat atau bukan amalan salat, meskipun Nabi lakukan. Contoh, angkat tangan Pak pada saat takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Abdullah bin Umar menyatakan, karena Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi azwa mankibaihi. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya. Itu kira-kira angkat tangan sejajar bahu gerakan salat atau bukan gerakan salat? Gerakan salat atau bukan gerakan salat? Mengangkat tangan Pak. Ya gerakan salat. Buktinya kan kita semua angkat tangan Pak ya. Tapi ada misalnya riwayat yang menyebut Nabi itu pada suatu waktu salat, selesai membaca surah sebelum beliau ruku, beliau batuk, baru ruku. Ada di hadis pertanyaannya, apakah batuk sebelum ruku itu termasuk amalan salat? Bukan Pak. Kebetulan saja mau batuk, tapi itu bukan bagian dari amalan salat. Dan menentukan itu kadang-kadang ada yang berbeda. Ini yang nomor 3, saya kasih contoh.
Tadi misalnya kita salat zuhur 4 rakaat. Dari rakaat 1 ke rakaat 2, setelah sujud 2 kali sujud, mau berdiri, barangkali semua atau sebagian besar di antara kita duduk dulu Pak ya. Sudah sujud 2 kali sujud, mau berdiri kan duduk dulu biasa Pak. Duduk, setelah itu kemudian berdiri. Betul ada hadisnya, sahabat yang cerita bahwa Nabi itu duduk sebelum berdiri dari rakaat yang ganjil ke rakaat yang genap. Betul ada hadis. Tapi ulama tidak sepakat bahwa itu Nabi lakukan sebagai bagian dari amalan salat. Justru 3 mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat itu bukan amalan salat. Bukan amalan salat. Mazhab Syafi'iyah yang berpendapat itu amalan salat. Kita di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i amalan salat. Maka kita duduk sebelum berdiri. Tapi mayoritas ulama mengatakan bukan amalan salat. Betul Nabi lakukan, tapi itu Nabi lakukan setelah beliau berumur. Ketika masih muda tidak begitu. Nabi waktu masih muda dari sujud langsung saja Pak naik berdiri. Tapi setelah berumur tidak langsung berdiri, duduk dulu. Kira-kira Pak ambil ancang-ancang dulu lah, baru kemudian berdiri. Nah ini ulama beda pendapat. Sama juga menurut sebagai ulama, bukan sengaja Nabi gerakan, cuma bergerak sendiri itu telunjuk. Nah pas waktu bergerak dilihat oleh sahabat Wa'il bin Hujur. Jadi pada intinya mau menggerakkan silakan, tidak menggerakkan juga boleh, tidak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, apakah hukumnya saf dalam salat tidak rapat dikarenakan sajadah yang terlalu lebar? Khilaful aula, menyalahi yang utama, makruh. Tapi salat tetap sah. Karena rapatnya saf itu bukan syarat sah, tapi dia adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi kalau misalnya safnya tidak rapat atau tidak lurus, salat jamaah itu tetap sah. Cuma tidak sempurna pahalanya. Banyak imam kan biasa mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamam. Tamam itu kesempurnaan, bagian dari kesempurnaan, bukan bagian dari sahnya. Tetap sah, tapi tidak sempurna. Sama pengaturan saf, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau misalnya berdampingan gimana? Sah tidak salatnya? Sah, tapi menyalahi yang utama, tidak sempurna. Idealnya laki-laki dewasa, baru kanak-kanak, anak laki-laki, anak perempuan, baru perempuan dewasa. Terus sekarang mana ibu-ibu mau di depannya anak perempuan? Anak-anak perempuan ditaruh di belakang. Itu tetap sah. Yang berikutnya, apakah termasuk riba jika kredit kendaraan mobil dengan akad bank melunasinya ke dealer lalu kita membayar ke bank ditambah bunga? Ini Pak ya, saya tidak usah cerita bank. Ini simpel saja, sederhana. Kita bertiga ini Pak, kita bertiga. Misalnya Ustaz Pak Sahrir juga. Terus anak saya potan, ya udah apa-apa, Pak Sahrir misalnya. Pak Sahrir jual mobil. Pak Sahrir jual mobil. Saya mau beli Pak, saya mau beli mobil itu, tapi tidak ada uang saya, tidak ada uang saya. Nah, terus Pak Anwar yang banyak uangnya Pak ini, banyak uangnya Pak Anwar. Nah, saya datang ke Pak Anwar, saya mau beli mobil ini, tapi tidak ada uang saya. Oh, gampang itu Stas, nanti saya pinjami uang, berapa yang dibutuhkan? 200 juta. Saya dipinjami lah Pak Anwar 200 juta. Saya beli mobil. Lalu saya cicil ke Pak Anwar setiap bulan 5 juta, 5 juta sampai bertahun-tahun. Tentu akumulasi terakhirnya tidak mungkin 200 juta Pak kan? Mungkin sampai 250 juta katakanlah begitu. Maka itu riba. Karena Pak Anwar sudah menjual uang ke saya. Uang 200 juta dia jual ke saya beli seharga 250 juta. Itu riba Pak.
Nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja ini masuk di mana, Bapak sama atau tidak. Tapi kalau kasusnya begini, Pak Anwar beli mobilnya Pak Syahrir. Tadi mobilnya harga 200 juta. Dibeli sama Pak Anwar seharga 200 juta. Lalu mobil yang sudah dibeli Pak Anwar 200 juta itu dijual ke saya seharga 300 juta. Tapi saya cicil. Itu boleh Pak, bukan riba itu. Karena Pak Anwar tidak menjual uang, yang dia jual barang. Yang bisa dijual itu 3: barang, jasa, sama uang yang tidak sejenis. Jual barang tadi seperti mobil, dia jual mobil ke saya beli 300 juta, tapi saya cicil, tidak ada masalah Pak. Jangankan 300 juta, dia beli 200 juta, dia jual ke saya 500 juta pun tetap boleh. Keuntungan itu tidak ada batas maksimalnya. Orang biasa mengatakan kalau penjual itu maksimal keuntungannya 100%, tidak ada, biar 1000%. Ada teman saya dulu waktu SMA, dia beli baterai jam Pak, baterai jam itu 1000 dia jual, dia beli baterai jam itu. Dia jual biasa puluhan ribu, 60.000, banyaknya keuntunganmu itu. Tidak ada masalah. Yang penting rida sama rida dan tidak ada penipuan. Boleh. Barang. Yang kedua yang bisa dijual apa? Jasa. Capek-capek kayak ini. Sini ku pijit ini. Sudah dipijit berapa ini? 100.000. Itu bisa Pak. Jasa pijit. Yang penting yang tidak ada plus-plusnya. Kita naik ojek misalnya, kan jasa itu yang dijual Pak. Kita diantar, kita bayar. Uang yang tidak sejenis, mau pergi ke Saudi, tukar uang rupiah dengan uang real itu boleh. Tapi kalau uang yang dijual sejenis itu tak boleh. Tinggal dilihat saja. Seandainya bisa Pak, kalau Bapak mau beli rumah atau beli mobil, jangan Bapak pinjam uang. Tapi pihak itu dia yang beli mobil, beli rumah. Setelah dia beli baru dijual ke kita. Itu caranya supaya tidak masuk dalam kategori riba. Jadi dia menjual barang. Saya kadang-kadang juga dipanggil di kumpulan apa itu ya, para namanya kalau yang punya perumahan-perumahan Pak itu, developer. Saya adakan pengajian, saya sampaikan bagus kalau begini Pak, ya, supaya tidak riba ini. Bangun rumahnya itu dijual, nanti yang membeli jual sama konsumen. Tak apa-apa, dia dapat keuntungan. Jangan uang yang dipinjam. Kalau uang yang dipinjam itu tidak boleh mendapatkan keuntungan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua peminjaman yang mengambil manfaat kelebihan maka itu adalah riba. Biar sedikit. Contoh saja ini. Saya mau pulang ke Polmas. Saya dari Polmas. Kebetulan tidak ada uang transport saya ini. Saya datang ke rumahnya Pak Anwar. Bisakah dulu pinjam uang 500.000? Oke, kemana Ustaz? Mau pulang kampung ini? Bisa. 500.000 di musim apa sekarang di Polmas? Musim durian. Cocok. Kalau pulang bawakan ke 2 ikat. Nah, itu durian Pak, durian riba itu. Durian riba. Karena tambahan atas utang saya. Saya utang 500.000. Pulang dari Polmas saya bayar utang saya 500.000, tambah durian riba. Apa misalnya sama temannya, pinjam dulu saya 500.000. Kapan mau dibayar? Minggu depan kalau gajian. Cocok nih. Tapi kalau gajian traktir, karena traktiran riba itu Pak. Karena traktiran itu kelebihan atas pinjaman kita. Termasuk juga memanfaatkan barang jaminan, barang gadai tidak boleh. Saya pinjam uang 5 juta sama Pak Anwar. Banyak-banyak ini 5 juta. Tanami Pak. Ini mobilku kujaminkan itu. Motorku, ini motor saya jaminkan. Sebelum saya lunasi utang saya, itu motor dipakai-pakai terus Pak Anwar datang ke kantor. Itu pemakaian riba. Kan bukan motornya, motor saya. Tidak boleh dia manfaatkan. Biasa ada yang protes. Bagaimana kalau sepakat Ustaz, rida sama rida? Kesepakatan atau rida sama rida terhadap sesuatu yang dilarang tidak membuat dia jadi halal. Kalau kesepakatan rida sama rida yang dijadikan alasan,
Ada anak muda sama anak gadis melakukan hubungan. Begitu mau dihukum, apa jawabannya? Kami rida sama rida. Kami sepakat. Apa tidak jadi dihukum, Pak? Apa dianggap tidak bersalah? Jadi tetap salah kalau basisnya itu memang salah. Itu Pak ya. Yang berikutnya, bagaimana menyikapi diri agar tidak kecewa ketika sudah berdoa sungguh-sungguh dalam tahajud tapi belum diijabah? Tunggu dulu, jangan langsung disimpulkan tidak diijabah. Allah mengijabah doa itu bermacam-macam caranya. Satu, yang paling mudah, dikasih sesuai permintaan. Mudah kita tahu karena sesuai. Itu pun ada yang tunai, ada yang tidak tunai. Ada yang berdoa hari ini, hari ini juga dikabulkan. Ada yang berdoa hari ini, besok baru dikabulkan. Ada yang minggu depan dikabulkan. Ada 1 tahun kemudian baru dikabulkan. Ada 10 tahun kemudian. Ada yang meninggal baru dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan ada anak saya yang jadi hafiz Al-Quran, penghafal Quran, bagus suaranya, bisa jadi imam salat. Ternyata tidak ada anak kita yang begitu. Tapi begitu meninggal Pak, anaknya bapak, cucunya yang begitu. Ternyata itu berkat doa kakek neneknya waktu masih hidup. Diijabah juga Pak namanya itu, cuma tidak langsung. Ada juga yang dikasih tidak sesuai permintaan, karena Allah yang paling tahu yang kita butuh. Kita saja ini orang tua, tidak semua permintaan anak dipenuhi. Keluar, mah belikan kak gula-gula nah. Belikan kak gula. Kalau saya belikan terus gula-gula, merusak giginya nanti. Sudah, bukan gula-gula yang dibelikan yang lain yang lebih manfaat. Bukan karena kita tidak sayang, justru karena sayang. Mungkin ada yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa punya deh mobil sendiri supaya tidak numpang lagi sama teman. Ternyata sekian lama berdoa belum ada juga mobilnya. Jangan kita kecewa. Allah sudah kabulkan, bukan mobil yang dikasih. Apa yang dikasih Pak? Dikasih jodoh. Daripada saya kasih mobil, saya kasih motor, kamu keluyuran ke sana kemari, lebih baik saya kasih jodoh, biar lebih betah di rumah. Jadi kendaraan juga ini Pak, tapi kendaraan khusus di rumah. Jadi Allah ijabah. Ada lagi yang meminta sesuatu kepada Allah, tidak dikasih apa-apa, tapi sebagai gantinya mestinya ada musibah yang menimpa. Tidak jadi musibah itu diturunkan. Ya Allah, 10 tahun menunggu ini, kasihan supaya bisa pergi haji. Mudah-mudahan tahun ini ada porsi. Keluar nama-nama, tidak ada nama kita. Tidak diijabah lagi doa saya oleh Allah. Sudah, mestinya tahun ini bapak ibu kena stroke. Tapi karena sudah berdoa minta haji, kalau bahasa manusianya, bapak ibu tidak usah dulu pergi haji ya tahun ini. Tapi stroke yang tadinya saya akan turunkan itu tidak jadi. Diijabah juga Pak. Sebaliknya, Nabi pernah cerita, ada seseorang pelaku maksiat banyak dosanya, meminta sesuatu kepada Allah. Allah panggil malaikat, sini malaikat, ada apa ya? Kasih cepat yang dia minta. Malaikat kaget, pelaku maksiat ini Tuhan, biar kasih cepat yang minta. Malaikat heran. Lalu Allah menjelaskan, saya tidak suka dengar suaranya. Kasih cepat biar dia langsung berhenti berdoa. Sama kita lagi enak-enak makan di warung, udah datang pengamen, suaranya tidak bagus, mengganggu saja selera makan. Dikasih cepat Mak, bukan karena suaranya disuka, tapi justru karena kita tidak suka, biar dia cepat pergi. Tapi coba kalau datang pengamen bagus suaranya, serasi lagi dengan musiknya, dinikmati itu pas sambil makan. Selesai menyanyi, satu lagi lagu Mas, selesai lagi menyanyi, minta lagi tambahan lagu. Allah juga kalau hambanya yang taat, yang beriman, berdoa, Allah suka dengar suaranya. Panggil malaikat, jangan dulu kasih nah, jangan dulu kasih. Kenapa ya Allah? Nah orang taat ini saya suka sekali dengar suaranya. Jadi kalau ibu bapak selama ini berdoa kok belum dikasih-kasih, baik sangka kepada Allah. Sepertinya suara ibu termasuk yang disukai oleh Allah, makanya belum dikasih, supaya ibu terus-menerus berdoa. Tapi kalau ada di antara kita, kayaknya saya ini dekat sekali sama Allah dan sampai saya wali, setiap saya minta langsung dikasih, waspada. Jangan sampai suara bapak termasuk yang tidak disukai oleh Allah. Makanya begitu berdoa, kasih cepat biar dia langsung berhenti berdoa. Saya tidak suka dengan suaranya.
Itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, apakah amalan mengaji kita bisa terhitung pahalanya jika bacaan Al-Quran belum sempurna tajwidnya? Oh iya Bu, yang jelas ikhlas. Ikhlas mengaji. Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir, yang lancar bacaan Al-Qurannya akan dikumpulkan sama-sama malaikat yang suci, malaikat yang mulia. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatatatta. Yang membaca Al-Quran dan yatatatta, terbata-bata, tersendak-sendak. Wa huwa alaihi syaq. Dia merasakan kesulitan dalam membacanya. Falahu ajran, pahalanya 2. Pahala karena mau mengaji dan pahala karena meskipun sulit tapi dia tetap mau membaca Al-Quran. Tapi jangan juga salah paham. Itu Ustaz, saya tidak mau belajar tajwid supaya pahala saya 2 terus. Nabi tidak mengatakan kalau lancar 1, tidak lancar 2. Kalau tidak lancar 2. Tapi kalau lancar dikumpulkan sama-sama malaikat yang suci, malaikat yang mulia. Kalau lancar Pak, 1 huruf dibaca, 10 kebaikannya. Itu kalau baca Quran di luar salat tidak punya wudu. Punya wudu, pahalanya bertambah. Dibaca dalam salat, lebih banyak lagi pahalanya. Hanya jangan berpuas diri. Ya. Kalau kita merasa bacaan kita kurang bagus, kita usahakanlah untuk belajar. Tingkatkan terus kemampuan kita. Yang berikutnya, pertanyaan susulan ini. Sudah selesai. Saya rencana mau beristri. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan terwujud Pak. Yang mau saya tanyakan, perempuan yang bagaimana yang cocok untuk dijadikan istri kedua? Saya kira cuma mau beristri saja. Perempuan yang bagaimana yang cocok untuk dijadikan sebagai istri kedua? Ada persyaratan umumnya, persyaratan tambahannya. Kalau syarat umumnya sih sama Pak dengan istri pertama, cuma syarat tambahannya ada. Syarat tambahannya ya, dia harus betul-betul punya kesabaran yang luar biasa Pak. Ya, ridho. Berat itu jadi istri kedua, berat. Bagaimana tidak berat? Dia harus menghadapi pandangan banyak orang. Orang kan berpandangan, itu suka mengganggu suaminya orang. Orang sudah ada istrinya, kenapa itu nikahi kayak tidak ada saya laki-laki di dunia ini? Banyak di laki-laki tapi tidak ada yang berani Pak. Kalau orang yang mau beristri 2 itu luar biasa Pak, pemberani itu. Jadi kalau serius untuk mau punya istri yang kedua, selain syarat dasar ya, syarat dasar itu apa ya? Nabi sampaikan tulkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi 4 yang dilihat. Yang pertama li jamaliha, limaliha, hartanya. Yang kedua li jamaliha, kecantikannya. Yang ketiga li nasabiha, nasabnya. Yang keempat li diniha, agamanya. Meskipun agama yang terakhir disebut, tapi Nabi setelah itu katakan fasfar bizati, dipilih karena agama. Taribat yadaka, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Seandainya mau dikasih skor harta, kecantikan, nasab itu skornya 0. Agama itu skornya 1. Bapak punya istri kaya raya, cantik, keturunan bangsawan, tidak ada agamanya, skornya 0. Tidak ada artinya. Tapi istri kita Pak kurang cantik, bukan orang kaya, keturunan biasa-biasa, agama bagus, sudah ada skornya 1. Sudah agamanya bagus, cantik lagi 10, kaya lagi 100, keturunan bangsawan, pejabat apa 1000. Tapi tetap harus ada angka 1 di depannya, ada agamanya. Itu standar umum. Kalau istri kedua ditambah lagi, harus sabar, harus rida, dan bisa menerima istri yang pertama. Jangan sampai dia yang mau menguasai. Dia harus sadar sebagai istri yang kedua. Kalau bisa, ya siap berkorban. Misalnya membagikan sebagian giliran malamnya kepada istri yang pertama, tidak apa-apa.
biar kita lebih lama di sana karena ada anak di sana, sama saya belum tiada anak ini. Nah, siap untuk berkorban. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan ini yang bertanya terwujud keinginannya. Ya mudah-mudahan terwujud. Ya. Kalau ada yang ikhlas mengaminkan, biasanya malaikat akan berkata, lebih dulu kabulkan yang mengaminkan itu. Sudah cukup ya? Ada lebih 20 ini pertanyaan. Ada? Saya kira seputar istri kedua, Pak. Istrinya siapa, Pak? Istri Bapak? Oh iya, tidak masalah. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Iya. Suara istri tidak ada masalah, tapi dengar sama suami. Istri, Pak, kan? Iya, tidak ada masalah. Istri di rumah. Tidak ada masalah, Pak. Itu bagus. Memang sekarang ini Pak, istri lebih bagus pengetahuan Al-Qurannya biasanya dibandingkan suami. Motivasi mereka untuk belajar itu lebih tinggi daripada suami. Saya mulai isi pengajian itu tahun 2000 akhir sampai 2023, 20 tahun lebih. 20 tahun lebih Pak ngisi pengajian. Pengajian khusus bapak-bapak baru dua tempat. Pengajian khusus itu 20 tahun lebih. Pengajian khusus bapak-bapak baru 2 tempat. Pengajian khusus ibu-ibu, tidak terhitung lagi jumlahnya. Ini semangat ibu-ibu untuk belajar agama lebih tinggi. Wajar kalau hafalan Qur'annya juga lebih bagus, bacaannya lebih bagus daripada suaminya. Kadang-kadang saya ceramah tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran, salah satunya mengajarkan Al-Quran. Paling tidak dibawa kewenangan. Suami mengajarkan Al-Quran kepada istri. Kata suami, susah kalau istri mau diajar lebih pintar daripada kita ini. Iya Pak ya? Sah. Mungkin cukup Pak, Ibu? Bismillah. Ya, sah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum salat zuhur. Apakah dia bisa mengutamakan dulu ikut sholat jenazah atau sholat zuhur, atau dia sholat? Ringkas saja ya. Boleh. Karena waktu zuhur itu masih panjang. Dia boleh ikut dulu salat jenazah. Kalau salat jenazah ya mesti saat itu juga. Pak sudah mau dibawa jenazahnya selesai salat. Bisa. Yang mana itu Pak? Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini bisa menjadi oleh-oleh yang saya Berjauh Pak Dina di mana? Yang saya ingin tanyakan ini hubungan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan pertamanya turun Quran. Ya, sekian 114 surah, semuanya memakai basmalah. Ya. Dua surah kecuali At-Taubah. ayat 49. Saya ingin tanyakan, apakah yang Al-Fatihah basmalah ini di permulaan surah termasuk ayat? Basmalah di permulaan surah ya. Kedua, apa sebab nuzulnya sehingga surat Taubah ini tidak dimulai dengan basmalah? Bapak di Maros tinggal di mana Pak? Timbangan. Timbangan ya. Saya biasa isi pengajian rutin di Al-Markas Maros, malah setiap subuh Selasa ya, subuh Selasa. Sama di Kuala Pak, tiap subuh Jumat. Gini, tentang kedudukan basmalah di awal surah, beragam pendapat ulama kita. Pendapat pertama mengatakan semua basmalah di awal surah itu ayat. Baik itu di surah Al-Fatihah, di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah dan seterusnya sampai surah An-Nas. Itu pendapat pertama.
Pendapat kedua mengatakan bahwa basmalah itu hanya ayat di surah Al-Fatihah saja. Sementara di surah yang lainnya dia bukan ayat Al-Quran. Dia hanya ditulis sifatnya sebagai tanda pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Ada lagi ulama yang mengatakan basmalah itu ayat, tapi namanya ayat mustaqillah, ayat independen, ayat berdiri sendiri, bukan bagian dari satu surah. Ada lagi yang berpendapat bukan ayat Al-Quran sama sekali. Itu keragaman pendapat ulama kita. Dan inilah salah satu faktor penyebab mengapa imam beragam caranya membaca basmalah dalam salat. Ada yang tidak baca, ada yang baca dengan keras, ada yang baca dengan pelan. Karena perbedaan dalam menentukan kedudukan basmalah yang ada di awal surah. Itu pendapat ulama kita, Pak. Biasanya jamaah itu ada yang bertanya, kalau menurut Ustaz, ya sampai jangan yang menurut saya. Tapi daripada tidak ada di Pakulan Kemarus, Pak, saya pribadi lebih cenderung bahwa basmalah itu adalah ayat di semua surah di mana dia berada. Maka dia dibaca ketika kita membaca surah Al-Fatihah, begitu juga membaca surah-surah yang lain. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua, bukan asbab nusulnya, Pak, ya. Kalau asbab nusul latar belakang sehingga dia turun. Apa hikmahnya? Ya, sehingga surah At-Taubah itu tidak diawali dengan basmalah. Ini pendapat sebagian ulama kita. Surah At-Taubah itu ada ayatnya yang keras yang memerintahkan perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukannya. Tapi ini dalam konteks perang, Pak, ya, jangan dibawa dalam konteks damai. Jangan juga kita ketemu ini orang musyrik ini perangi saja. Dalam konteks perang, Pak. Ya. Karena perintahnya begitu tegas. Kalau diawali basmalah menurunkan itu ketegasannya. Kalau basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru pengasih, pokoknya tiba-tiba perangilah. Ini mengurangi. Jadi supaya tidak berkurang intensitas perintah tadi, maka kemudian tidak diawali dengan basmalah. Tapi sekali lagi jangan salah paham, Pak. Jangan setiap ketemu bukan orang Islam, ini yang perintah Allah ini perangi di masa. Ini dalam konteks peperangan, bukan dalam konteks damai seperti sekarang. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 2 hari kita sama-sama dialog ini. Kalau dihitung-hitung mungkin 30-an, 40-an kayaknya pertanyaannya ini. Mudah-mudahan ada yang teringat, ya. Kita berdoa sama-sama. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yuwafi namiqafi umazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqah wa ilman nafi'ah wa qalban khashiyah wa lisanan zakirah wa rizqan halalan thayyibah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.